Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita sama-sama boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk terus hidup diperlengkapi dalam tuntunan, dalam arahan dari setiap apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Karena kita percaya betul bahwa kebenaran itu Yesus bilang akan memerdekakan kamu. Jadi setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, Alkitab jelas katakan firman adalah kebenaran, dan kita percaya bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Orang yang tiap hari merenungkan firman Tuhan, saya percaya hidupnya semakin hari akan semakin bersih. Karena Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang keluar dari mulutku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kali orang merenungkan firman Tuhan, maka seharusnya hidupnya semakin hari semakin diperlengkapi, semakin hari akan semakin berkenan di hati Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ada di hari pertama dalam bulan yang baru. Kita sudah melewati setengah tahun. Di tahun 2025 ini semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita memulai segala sesuatunya melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam firman Tuhan. Karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Keadaan boleh bergoncang, situasi boleh semakin gak jelas, tetapi kita orang percaya hidup dipelihara oleh karena janji Allah dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, karena setiap hari adalah kemurahan, anugerah, dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapak, kami rindu untuk terus diperlengkapi, terus dididik, diajar, untuk kami menggenapi firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup setiap kita harus melewati yang namanya proses. Suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, setiap kita Tuhan mau untuk melewati proses. Sederhana, karena proses menjadikan seseorang dewasa, karena proses waktu, proses pemikiran dalam kehidupan kita, melewati setiap proses itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertumbuh gitu loh ya. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang bukan karbitan, ya matangnya setengah gitu, atau kelihatannya matang tapi sebenarnya belum matang. Itu sebabnya proses menjadikan kita pribadi yang matang, pribadi yang bertumbuh. Nah itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan. Amsal mencatat di dalam Amsal pasal 13, Amsal 13 ayat 11, Alkitab katakan begini, harta yang cepat diperoleh, lihat, akan berkurang. Jadi orang kalau pengen mengumpulkan sesuatu dan pengen hasilnya cepat, akan melakukan segala cara gitu loh. Bahkan yang tidak halal sekalipun, yang tidak memuliakan Tuhan sekalipun, dia kerjakan dengan cara berjudi, dengan cara korupsi. Kelihatannya cepat diperoleh, tetapi Alkitab katakan akan cepat juga berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, ini bicara tentang proses saudara, ini bicara tentang waktu, sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat bersama bahwa setiap orang akan mengalami proses, dan proses itu akan memakan waktu. Sama ketika orang baru pertama kali lulus sekolah dan baru pertama kali masuk bekerja, dia tidak akan mendapatkan hasil yang sama seperti orang sudah melewati puluhan tahun gajinya maksudnya. Tapi dia akan mendapati sesuai dengan apa yang dia layak dapati, yaitu gaji yang memang baru pertama kali orang bekerja gitu, fresh graduate. Saudara dikasih dalam Tuhan, gak bisa orang yang fresh graduate ini mengharapkan penghasilan yang sama seperti orang yang udah puluhan tahun bekerja, gak bisa. Dia harus melewati proses itu, dia harus melewati fase waktu, dia harus belajar situasi, dia harus belajar segala sesuatu sehingga semakin hari semakin expert. Itu sebabnya sama kehidupan kita pun seperti itu saudara. Tuhan mempercayakan kita sesuai dengan apa yang memang Tuhan lihat keperluan kita, sesuai dengan apa yang melihat waktu kita.
Itu sebabnya kalau kita mengiring Tuhan, ada kesusahan demi kesusahan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Itu mendidik kita untuk melewati waktu bersama dengan Tuhan. Bukan Tuhan mengacuhkan kita, enggak. Bukan Tuhan gak sayang sama kita, enggak. Tetapi kita harus melewati fase itu. Ketika kita mendapatkan suatu barang, saudara, suatu pemberian yang dikasih orang dengan cuma-cuma, kita akan gampang sekali menerima itu gitu kan, kasih handphone begitu kan oleh seseorang, ketimbang kita mendapati handphone itu hasil mungkin cicilan kita selama 12 bulan membeli handphone tersebut, mungkin hasil keringat kita, gaji pertama kita belikan handphone tersebut. Kita akan lebih menjaga barang yang lebih kita berkorban, saudara. Barang di mana kita mendapatinya penuh dengan pengorbanan, ketimbang barang yang memang hanya dikasih orang lain. Kita akan pasti lebih menjaga barang yang memang lebih kita lebih memakan waktu untuk mendapatinya gitu. Sama dalam kehidupan kita pun harus seperti itu. Bangsa Israel kenapa harus melewati fase 40 tahun sudah dikasih dalam Tuhan untuk masuk tanah perjanjian? Kenapa? Karena memang Tuhan mau memproses mereka, sehingga mereka nggak menjadi pribadi-pribadi yang gampang saja baru keluar tanah perjanjian, baru keluar tanah perbudakan langsung serta-merta masuk tanah perjanjian. Nggak ada. Tuhan bentuk dulu di 40 tahun, Tuhan proses dulu di 40 tahun. Sama dalam kehidupan kita pun dalam mengiring Tuhan begitu. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, jalani, hadapi. Karena proses akan menjadikan engkau pribadi yang lebih menghargai waktu, lebih menghargai pemberian. Proses akan menjadikan engkau lebih bijaksana menyikapi setiap situasi dan keadaan. Semua bicara tentang proses. Karena itu saya ajak setiap kita umat Tuhan di hari pertama di bulan yang baru ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk kalau memang Tuhan sedang membentuk rumah tanggamu dengan proses, dengan waktu yang memang harus engkau berkorban di dalamnya, jalani, hadapi. Kenapa? Jangan langsung kau tinggalkan, karena salib harus kita pikul. Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal salibnya dan mengikut aku. Dan barang siapa tidak mau menyangkal salibnya dan mengikut aku, Yesus bilang tidak layak untuk mengiring aku. Jadi Yesus mau setiap kita punya beban, punya salib, punya pikulan, melewati setiap proses kehidupan kita jalani. Nanti di belakangnya kita akan melihat bagaimana proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi semuanya perlu dibentuk, semuanya perlu diproses. Gak ada orang yang baru pertama kali satu hari masuk gym, fitness center, langsung badannya berkotak-kotak gitu ya kan. Baik six pack lah, badannya jadi, gak ada. Dia harus melewati fase yang kurang makan, ya kurang istirahat karena olahraga terus, ya kan, makan makanannya mesti dipres. Itu proses gitu loh. Dan proses itu akan terlihat hasilnya nanti di kemudian hari, tapi harus lewati dulu. Iya kan, lewati masa-masa itu. Itu sebabnya dalam kita mengiring Tuhan pun demikian, saudara. Tuhan mau, kita nggak mau. Tuhan mau setiap kita menjadi anak-anak yang benar-benar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan mateng karbit gitu loh. Mateng yang memang sebenarnya dipaksakan untuk mateng. Enggak. Tuhan mau setiap kita benar-benar matang, benar-benar dewasa. Caranya bagaimana? Lewati proses, hadapi proses. Karena proses menjadikan setiap anak-anak Tuhan dewasa, proses menjadikan setiap anak-anak Tuhan kuat tangguh, dan proses menjadikan anak-anak Tuhan lebih bergantung penuh kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Harus melewati setiap proses. Gak apa-apa sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Jangan buru-buru dapat tapi cepat juga habisnya. Buru-buru dapat ketangkep KPK, ketangkep polisi. Jangan. Lebih baik sedikit demi sedikit. Engkau akan lihat bagaimana engkau menghargai segala sesuatu yang kau dapati oleh karena jerih payahmu, oleh karena proses yang engkau jalani. Ya, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya tidak akan pernah ada firman-Mu yang lalu dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan mengajari kami, Tuhan membentuk karakter kami melewati setiap proses, melewati setiap pergumulan. Karena salib yang harus kami pikul tetap harus kami bawa sampai kami melihat kemuliaan Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap proses, setiap pembentukan, setiap waktu yang mereka sedang lewati berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam pembentukan. Biarlah mereka menjalaninya dengan sukacita, sehingga mereka melihat bahwa setiap
setiap hal yang mereka jalani akan mendapati hasil yang akhir yang dahsyat dan luar biasa. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan untuk tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan, terus memegang janji Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus melalui firman-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan setiap mereka. Bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.